Ya, Rama dan juga pemirsa kalau dengar kasus ini rasanya ada rasa jomplang ya. Ironis gitu karena lembaga yang seharusnya ini menjaga pelayanan publik ini malah tersandung kasus korupsi seperti yang tadi kita dengar ya dari laporan jurnalis kita bahwasannya ketua dari Ombudsman Republik Indonesia ini justru menjadi tersangka dalam kasus tata kelola tambang nikel. Ya, betul sekali, dan mengingat jejak kasus korupsi di Indonesia ini udah bisa dibilang menahun ya Nisrina. Bahkan sedihnya tuh terjadi dari zaman ke zaman. Nah, Ombudsman ini merupakan salah satu lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk mencegah korupsi. Tapi kali ini justru ketuanya ini terjerat kasus korupsi bahkan beberapa hari usai dilantik, cuma seminggu setelah dilantik. Aduh. Miris banget ya. Dan kalau udah seperti ini, wajar kemudian publik bertanya, kalau pengawasnya aja ikut bermasalah, nah siapa yang ngawasi pengawas? Dan siapa lagi yang bisa masyarakat percaya dong setelah ini? Karena selama ini Ombudsman itu kan dikenal sebagai salah satu pilar penting ya untuk memastikan pelayanan publik itu bersih, transparan, dan juga bebas maladministrasi. Nah, betul sekali, karena berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 disebutkan nih bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik ini memiliki tujuan untuk mendorong penyelenggaraan negara dan juga pemerintahan yang efektif dan juga efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme alias KKN. Ya, nah jadi sebenarnya Ombudsman ini yang terima laporan masyarakat, yang ngecek penyimpangan, yang seharusnya ini menjadi penjaga gerbang untuk mencegah praktik korupsi terjadi. Ya, dan makanya jadi ironi nih ketika orang di dalamnya ini justru diduga terlibat kasus korupsi. Nah, kalau gitu kan kepercayaan publik langsung kena nih, apalagi ini terkait dengan sektor yang besar loh, dan juga sangat sensitif. Beberapa waktu terakhir kita selalu mendengar nikel. Kali ini karena tambang nikel yang nilainya besar dan juga rentan konflik kepentingan justru terseret dan membuat kepercayaan publik semakin merosot. Betul. Nah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejagung yaitu Syarif Sulaiman. Nah, ini menyebut beberapa modus korupsi yang dilakukan Ketua Ombudsman ini, dan kita dengarkan dulu ya pernyataannya. PT TSHI mencari jalan keluar dan kemudian bersama dengan saudara HS ini ya untuk mengatur sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhub itu dikoreksi oleh Ombudsman ya, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar. Kemudian untuk melaksanakan hal tersebut ya, tersangka ini menerima sejumlah uang dari saudara LKM yang merupakan Direktur PT TSHI, kurang lebih yang sudah diserahkan, dan satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah 1,5 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah. Ya, ini memang jadi pelajaran penting ya Nisrina, bahwa sistem itu nggak cukup cuma ada lembaganya, tapi juga harus kuat di integritas orang-orang di dalamnya nih. Karena sebagus apapun sistem, kalau dijalankannya tanpa integritas ya bisa runtuh juga gitu loh. Iya, dan ini bukan cuma soal satu orang ya, tapi soal dampak ke kepercayaan publik secara luas. Dan kembali lagi ya, kalau tempat yang seharusnya mengawasi ini ikut dipertanyakan, maka kemana lagi kita harus percaya? Ya, dan dari kasus ini jadi gambaran jelas bahwa pemberantasan korupsi itu nggak bisa pilih-pilih, siapapun, di level apapun, di industri apapun harus tetap diawasi. Dan yang paling penting, transparansi dan juga akuntabilitas ini harus terus dijaga. Karena sekali kepercayaan itu retak, nah membangunnya kembali ini jauh lebih sulit. Ya, dan semoga kasus ini jadi momentum buat benar-benar membersihkan sistem. Bukan cuma di luar, tetapi juga di dalam lembaga itu sendiri. Karena pada akhirnya yang dibutuhkan publik itu bukan sekedar lembaga pengawas, tapi juga pengawas yang bisa dipercaya. Nah, gimana pemirsa? Jadi paham kan? Dan pemirsa, berita satu siang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.